Malam itu, Jakarta seolah menahan napas. Langit kelam tanpa bintang, hanya lampu-lampu kota yang berpendar lemah di balik tirai hujan tipis. Di lantai tertinggi gedung Kementerian Strategis, Purbaya duduk sendiri di ruang kerjanya yang sepi. Sinar dari layar komputernya memantul di wajahnya yang tegang. Tangannya bergetar ringan saat membuka file berlabel, Proyek Nusantara Mandiri, Rahasia Negara. Ia tahu, sekali file itu terbuka, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dalam sekejap, dunia seolah berhenti. Di layar, terpampang serangkaian transaksi mencurigakan, nama-nama besar yang tak asing baginya, menteri, pengusaha, bahkan tokoh politik yang selama ini dilulukan sebagai pahlawan reformasi. Purbaya menggulir cepat, semakin dalam ia membaca, semakin kencang detak jantungnya. Di balik proyek pembangunan nasional yang digadang-gadang membawa harapan, terselip rencana licik untuk memperkaya segelintir orang dan menjual masa depan bangsa. Ia bersandar, menarik napas berat. Purbaya bukan pria sembarangan, lulusan terbaik, idealis, dan selama ini dikenal bersih. Tapi malam itu, di ruangan ber-AC dingin yang tiba-tiba terasa menyesakkan, ia sadar, sistem yang ia perjuangkan selama ini ternyata busuk dari akar. Suara jarum jam terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menertawakan kebimbangannya. Haruskah ia membuka semuanya, atau tetap diam demi keselamatan dirinya? Layar komputernya berkedip, pesan masuk di email rahasianya. Lebih besar dari, berhenti. Kau tak tahu dengan siapa kau berhadapan. Purbaya menatapnya lama, bibirnya menegang. Ia tahu pesan itu bukan ancaman kosong. Beberapa minggu terakhir, ia merasa diawasi, motor yang sama mengikuti dari kantor ke rumah, panggilan tanpa suara di tengah malam, dan sekarang, peringatan yang terlalu tepat waktunya. Namun di balik rasa takut, ada sesuatu yang membakar di dadanya, kemarahan. Ia teringat ayahnya, seorang veteran yang dulu berjuang demi kemerdekaan tapi meninggal miskin dan terlupakan. Bangsa ini hanya akan bangkit kalau ada yang berani, kata ayahnya dulu. Dan malam itu, kata-kata itu bergema kembali, lebih lantang dari bunyi hujan di luar jendela. Purbaya berdiri, membuka laci, dan mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam. Tangannya gemetar saat menyalin data ke sana. Setiap persen yang bertambah membuatnya semakin sadar, ia sedang menantang kekuasaan yang tak terlihat, kekuasaan yang bisa menghapus seseorang tanpa jejak. Tapi ia tetap melanjutkan, karena bagi Purbaya, kebenaran bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Ketika proses penyalinan selesai, ia menyimpan flash disk itu di balik jam tangannya. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar, dan listrik sempat berkedip. Dalam refleksi kaca jendela, Purbaya melihat bayangan dirinya, lelah, tapi bertekad. Kalau ini akhir karirku, biarlah. Asal bukan akhir bagi bangsa ini, gumamnya pelan. Ia mematikan komputer, merapikan berkas, lalu berjalan keluar dari ruangan. Tapi begitu pintu terbuka, langkahnya terhenti. Di ujung koridor, seorang pria berjas hitam berdiri dengan earphone di telinganya, menatap lurus ke arahnya tanpa ekspresi. Seketika, bulu kuduk Purbaya berdiri. Dalam hatinya, ia tahu, permainan baru saja dimulai. Langit pagi di ibu kota tampak cerah, tapi di balik tembok Istana Negara, awan gelap mulai berkumpul. Di ruang rapat berlantai marmer, para pejabat tinggi duduk melingkar di bawah sorotan lampu kristal. Suasana hening, hanya terdengar denting sendok di cangkir kopi. Di ujung meja, seorang pria berambut perak berbicara dengan nada berat. Dialah Jenderal Wiratmadja, kepala badan intelijen yang dikenal dingin dan tak kenal belas kasihan. Lebih besar dari, seseorang dari dalam sudah membuka data rahasia proyek. Kita harus pastikan kebocoran ini berhenti, malam ini juga. Nama Purbaya belum disebut, tapi semua tatapan sudah mengarah ke arah kementerian tempatnya bekerja. Di layar besar di depan mereka, muncul rekaman CCTV samar, sosok Purbaya yang menyalin data di malam hari. Seseorang mengetuk jarinya ke meja, menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Lebih besar dari, anak muda itu terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Purbaya duduk di dalam kafe kecil dekat Sungai Ciliwung. Wajahnya tersembunyi di balik koran, matanya gelisah. Ia memeriksa ponselnya, tak ada pesan dari siapapun. Ia menunggu seseorang, Sita, seorang jurnalis investigasi yang diam-diam ia percayai. Ia berharap bisa menyerahkan salinan data itu sebelum situasi semakin berbahaya. Namun waktu terus berjalan,
dan Sita tak kunjung datang. Ketika ia hendak berdiri, seseorang masuk ke kafe. Pria muda, berpakaian rapi, dengan wajah yang tak asing, Raka, sahabat lamanya, kini ajudan pribadi presiden. Raka tersenyum samar, tapi tatapannya mengandung sesuatu yang lain. Ia duduk tanpa diminta, menatap langsung ke mata Purbaya. Lebih besar dari, aku tahu apa yang kamu lakukan, Pur. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperingatkan. Purbaya membeku. Ia tahu, jika Raka sudah tahu, maka istana juga tahu. Aku hanya ingin bangsa ini bersih, Rak. Apa salahku? Katanya dengan suara bergetar, setengah marah, setengah takut. Raka menunduk, suaranya pelan tapi tajam. Lebih besar dari, salahmu adalah berpikir bahwa kebenaran bisa hidup tanpa izin kekuasaan. Di luar kafe, dua mobil hitam berhenti perlahan. Dari dalam, turun pria-pria berjas gelap, mengenakan kacamata hitam meski matahari mulai redup. Satu di antara mereka berbicara lewat alat komunikasi, target di dalam. Siap untuk evakuasi. Raka berdiri. Tatapan mereka bertemu sekali lagi, dua sahabat yang kini berdiri di sisi berlawanan dari sejarah. Pergilah sekarang, sebelum mereka masuk, bisiknya cepat. Tanpa menunggu jawaban, Purbaya berlari ke pintu belakang, melewati dapur dan keluar ke gang sempit. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan, bercampur dengan bunyi langkah berat mendekat. Hujan mulai turun lagi. Di bawah guyuran itu, Purbaya berlari tanpa arah, hanya berpegang pada satu hal, flash disk kecil yang kini terasa berat di sakunya. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Ia telah menjadi musuh bagi sistem yang pernah ia bela. Dan di atas gedung tinggi di kejauhan, seseorang sedang menatap dari jendela istana, tersenyum tipis. Lebih besar dari, biar anak itu berlari. Kita lihat seberapa jauh keberaniannya bisa membawanya. Malam kembali turun di Jakarta. Di sebuah kamar kecil di lantai atas rumah kos tua, Purbaya menatap layar laptop bekasnya dengan mata lelah dan waspada. Ia sudah 3 hari bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Di luar, suara motor patroli kadang terdengar, membuatnya spontan mematikan lampu. Tapi malam ini berbeda, malam ini, ia berencana menyalakan api yang tak bisa dipadamkan lagi. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi seorang wartawan independen bernama Bram, jurnalis senior yang dikenal tak takut pada siapapun. Bram datang menjelang tengah malam, mengenakan jaket lusuh dan membawa kamera kecil. Kau tahu risikonya, kan? Tanya Bram pelan sambil duduk. Lebih besar dari, aku tahu, jawab Purbaya. Tapi rakyat harus tahu juga. Purbaya membuka laptopnya, menunjukkan data-data transfer, nama perusahaan boneka, dan kontrak-kontrak palsu yang mengalirkan uang ratusan miliar ke luar negeri. Bram terpaku, wajahnya tegang, antara kagum dan takut. Ini bisa mengguncang seluruh negeri, gumamnya. Lebih besar dari, itu yang kuharapkan, balas Purbaya lirih, bukan untuk mengguncang, tapi untuk membangunkan. Setelah 2 jam pembicaraan, Bram pergi membawa salinan data ke kantornya. Purbaya menatap kepergian sahabat barunya itu dengan harapan baru di matanya. Ia percaya, besok pagi, kebenaran akan menghiasi halaman depan seluruh media. Ia akhirnya bisa bernapas lega untuk pertama kalinya sejak hari itu. Namun, pagi yang datang bukanlah kemenangan, melainkan neraka. Televisi menayangkan berita besar, jurnalis senior ditemukan tewas, diduga bunuh diri. Nama Bram terpampang di layar, disertai foto surat yang seolah ditulis olehnya sendiri. Purbaya terpaku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu betul, itu bukan bunuh diri. Itu peringatan. Kebenaran baru saja dibungkam dengan darah. Tak lama, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lebih besar dari, kau berikutnya, Purbaya. Berhentilah sebelum terlambat. Ia melempar ponsel itu ke lantai, wajahnya pucat. Namun di tengah ketakutannya, ada sesuatu yang lain, api kecil di dadanya kembali menyala. Ia berjalan ke jendela, menatap kota yang berkilau di bawahnya. Kalau mereka pikir aku akan berhenti, mereka salah besar, gumamnya dengan suara parau. Malam itu, ia menulis sebuah pesan rahasia dan mengirimkannya ke jaringan bawah tanah mahasiswa yang dulu pernah ia bantu. Satu kalimat pendek, namun mengguncang mereka semua. Lebih besar dari, kebenaran telah dibunuh. Sekarang, saatnya rakyat yang bicara. Di kejauhan, sirene kembali meraung.
Tapi kali ini, Purbaya tidak bersembunyi. Ia tahu badai yang ia ciptakan baru saja dimulai, badai yang bisa menyelamatkan bangsa, atau menghancurkan semuanya. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi suara helikopter. Jalan-jalan utama dijaga aparat bersenjata lengkap, seolah negeri ini tengah menghadapi ancaman perang. Namun musuh yang mereka cari bukan tentara asing, hanya satu nama, Purbaya. Di ruang kendali pusat keamanan negara, wajahnya terpampang di setiap layar monitor, disertai tulisan merah, prioritas nasional, tangkap hidup atau mati. Di tengah kekacauan itu, Raka berdiri diam di depan layar. Wajahnya dingin, tapi matanya penuh keraguan. Ia baru saja menerima perintah langsung dari atasannya, tangkap Purbaya sebelum fajar. Dia sahabatmu dulu, bukan? Tanya salah satu perwira di sampingnya dengan nada sinis. Raka hanya menjawab pelan, lebih besar dari dulu. Sementara itu, di sebuah gedung parkir bawah tanah, Purbaya duduk di dalam mobil tua, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan-pesan mahasiswa yang kini mulai menyebarkan data bocoran ke berbagai kanal anonim. Ia tahu waktunya semakin sempit. Ia tak lagi melawan sistem semata, ia melawan kekuasaan yang sudah memeluk kegelapan. Langkah kaki terdengar mendekat. Purbaya langsung menggenggam gagang pintu, siap kabur. Tapi begitu pintu mobil terbuka, ia membeku. Raka berdiri di sana, mengenakan jas gelap dan ekspresi yang sulit dibaca. Di tangan kanannya, pistol kecil terarah langsung ke dada Purbaya. Lebih besar dari, kau seharusnya tidak melawan, Pur, suara Raka serak, setengah marah, setengah kecewa. Aku tidak melawan, aku hanya menolak tunduk, jawab Purbaya tenang, meski jantungnya berdegup cepat. Keheningan membeku di antara mereka. Suara air menetes dari pipa tua, menggema di ruangan sunyi itu. Dua sahabat yang dulu berjuang bersama untuk perubahan, kini berdiri di sisi berlawanan, satu membawa keyakinan, satu membawa perintah. Lebih besar dari, mereka akan membunuhmu, Pur. Bukan hanya kau, keluargamu juga. Berhentilah sebelum semuanya terlambat, bisik Raka. Dan apa bedanya aku dengan mereka kalau aku berhenti? Balas Purbaya, menatap lurus ke mata sahabatnya. Kalau kebenaran butuh pengorbanan, biar aku yang jadi tumbalnya. Raka menunduk, jemarinya gemetar di atas pelatuk pistol. Ia mengingat masa lalu mereka, dua pemuda idealis yang dulu berdiri di depan kampus, bersumpah untuk tidak menjual hati pada kekuasaan. Tapi sekarang, hanya satu yang masih menepati janji itu. Dan sayangnya, bukan dirinya. Purbaya berjalan pelan mendekat, menatap Raka dengan tatapan penuh luka tapi juga pengertian. Aku tidak menyalahkanmu, Rak. Kadang, untuk menyelamatkan bangsa, kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai. Air mata menetes di wajah Raka. Ia menurunkan pistol, tapi tatapan takut masih tertinggal di matanya. Mereka tidak akan berhenti. Kau sudah melangkah terlalu jauh. Lebih besar dari, maka aku akan berlari lebih jauh lagi, jawab Purbaya lirih. Suara sirene mulai menggema dari luar gedung. Purbaya menepuk bahu Raka, lalu berlari menuju pintu keluar belakang. Ketika Raka menatap ke arah sahabatnya yang menghilang dalam gelap, ia tahu, malam itu bukan hanya tentang perburuan seorang idealis, tapi tentang awal retaknya kepercayaan dalam lingkaran kekuasaan tertinggi negeri ini. Dan di layar ponselnya yang bergetar, muncul pesan dari nomor tak dikenal. Lebih besar dari, bagus, Raka. Sekarang biarkan dia berpikir dia bebas. Kami akan urus sisanya. Raka menatap layar itu lama. Di wajahnya, antara rasa bersalah dan ketakutan, terselip satu kesadaran getir, permainan ini sudah di luar kendalinya. Hujan turun deras malam itu, menyelimuti Jakarta dalam sunyi yang mencekam. Di sebuah jalan kecil di pinggiran kota, suara mobil hitam berhenti mendadak. Dari dalam, beberapa pria berjas gelap turun dan menyeret seseorang yang tubuhnya berlumur lumpur, Purbaya. Tangannya diikat, wajahnya lebam, darah menetes dari pelipisnya. Ia dibawa masuk ke dalam gedung kosong tanpa tanda, bangunan tua peninggalan kolonial yang kini menjadi markas gelap milik mereka yang bekerja tanpa nama. Di dalam ruangan, lampu gantung berayun pelan, cahayanya redup dan dingin. Di kursi besi di tengah ruangan itu, Purbaya diikat. Seorang pria berjas rapi berjalan mendekat, wajahnya tersenyum palsu, Direktur Rahman, pejabat tinggi intelijen yang dikenal hanya melalui bisikan. Lebih besar dari, kau anak pintar, Pur. Sayang sekali, keberanianmu tak sebanding dengan kebijaksanaanmu, ucapnya pelan sambil menyalakan rokok. Purbaya tak menjawab,
hanya menatap lurus, napasnya berat, tapi matanya menyala, menolak tunduk. Tamparan keras menghantam pipinya, lalu pukulan lain menyusul. Mereka menuntut nama-nama lain di balik kebocoran data, tapi Purbaya hanya diam. Setiap pertanyaan dijawab dengan kesunyian. Hingga akhirnya, Rahman menunduk di telinganya dan berbisik. Lebih besar dari, kami tahu kau tidak sendiri. Katakan, siapa yang bersamamu, atau besok, dunia akan tahu kau mati karena kecelakaan. Purbaya tertawa kecil, meski bibirnya berdarah. Kalian bisa mematahkan tulangku, tapi kalian tak akan pernah mematahkan suara rakyat, katanya lirih, nyaris tak terdengar. Rahman menatapnya lama, lalu berdiri dan berkata datar. Lebih besar dari, idealismemu, akan jadi nisanmu sendiri. Beberapa jam kemudian, tubuh Purbaya dilempar ke pinggir jalan, di bawah jembatan tol. Ia nyaris tak sadarkan diri, namun tangan kanannya masih menggenggam erat sebuah potongan kertas lusuh, pesan yang ia tulis dengan darah di ruang interogasi tadi. Lebih besar dari, jika aku hilang, teruskan kebenaran ini. Pagi harinya, sekelompok mahasiswa menemukannya dan membawanya ke tempat aman. Mereka mengenal wajahnya dari poster yang beredar di media, namun bukan sebagai pengkhianat bangsa, seperti yang diberitakan, melainkan sebagai pahlawan yang dibungkam. Di balik luka-lukanya, mereka melihat simbol perlawanan yang tak bisa dimatikan. Dalam kesadarannya yang mulai pulih, Purbaya menatap langit-langit kamar kecil tempat ia dirawat. Tubuhnya remuk, tapi hatinya justru terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, rasa sakit ini bukan akhir, tapi awal, tanda bahwa perjuangan mulai bergulir di luar sana. Sementara itu, di istana, Presiden menerima laporan bahwa Purbaya telah diamankan dan kemungkinan tidak selamat. Sang presiden hanya mengangguk pelan, lalu berbisik kepada ajudannya. Lebih besar dari, kalau dia masih hidup, pastikan dia tidak punya suara lagi. Namun di sudut kota lain, ribuan mahasiswa mulai turun ke jalan. Mereka membawa poster bertuliskan, kita semua adalah Purbaya. Jakarta bergemuruh. Jalan-jalan utama dipenuhi lautan manusia, mahasiswa, buruh, rakyat kecil, bahkan para tokoh yang dulu diam kini turun ke jalan. Di antara teriakan dan kibaran bendera, satu nama menggema dari setiap megafon, dari setiap dinding yang dicat semalam. Purbaya hidup, kebenaran belum mati. Berawal dari sebuah unggahan anonim di forum gelap internet, seluruh dokumen rahasia yang disalin Purbaya kini tersebar ke publik. Bukti korupsi, aliran dana asing, hingga surat perintah dari pejabat tertinggi, semuanya terpampang jelas. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, media sosial meledak, kantor-kantor pemerintah diserbu demonstran, dan suara rakyat menuntut satu hal, keadilan. Di tempat persembunyiannya yang sederhana, Purbaya menatap layar laptop kecil yang menampilkan siaran langsung demonstrasi di depan istana. Wajahnya masih pucat, luka di pelipisnya belum sembuh, namun matanya basah oleh air mata haru. Ia tak percaya, satu tindakan nekatnya kini telah membakar semangat jutaan orang. Di sampingnya, Sita, jurnalis yang dulu gagal menemuinya, kini berdiri sebagai sekutu terdekat, menyiarkan kebenaran dari balik layar. Lebih besar dari, mereka tahu kau masih hidup, ujar Sita lirih, tapi kini mereka tak bisa menghentikanmu tanpa menghentikan bangsa ini juga. Kalau begitu, balas Purbaya dengan suara parau, biarkan bangsa ini berbicara untukku. Sementara itu, di ruang rapat darurat istana, situasi berubah menjadi kacau. Menteri-menteri saling menuduh, laporan keuangan disita, dan media asing mulai menyoroti. Presiden duduk di kursinya, wajahnya tegang, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme pelan tapi menakutkan. Lebih besar dari, temukan sumber bocoran ini, katanya dingin. Jika benar dia masih hidup, pastikan dia tidak bisa bicara lagi. Sekalipun harus mengorbankan nama kita. Di jalanan, suasana semakin panas. Aparat mulai menembakkan gas air mata, tapi massa tak bergeming. Mereka bernyanyi, berteriak, dan mengangkat spanduk bertuliskan, kebenaran tidak bisa dibunuh. Dari sudut jalan, seorang pemuda menyalakan lilin dan berdiri diam, aksinya direkam, dan dalam hitungan menit, videonya viral di seluruh negeri dengan tagar-tagar kami bersama Purbaya. Di tempat persembunyian, Purbaya menatap video itu dengan senyum getir. Ia sadar, perjuangan ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang kebangkitan nurani bangsa. Ia menatap Sita dan berkata pelan, lebih besar dari, kita sudah membuka kebenaran,
tapi mereka belum menyerah. Ini baru awal dari perang yang sesungguhnya. Hujan turun di luar jendela, menetes pelan di kaca. Di kejauhan, suara sirene terdengar mendekat. Sita menatap ke arah suara itu, lalu ke Purbaya, yang hanya mengangguk tanpa takut. Lebih besar dari, kalau mereka datang, biar datang. Aku sudah siap, karena aku bukan lagi pelaku rahasia, aku saksi sejarah. Dan di layar laptopnya, sebelum ia mematikannya, terlihat satu pesan masuk dari jaringan mahasiswa. Lebih besar dari, kami siap bergerak. Hari ini, kebenaran bukan lagi berita, tapi perlawanan. Langit Jakarta berwarna merah senja, tapi bukan karena matahari, melainkan nyala api dari kendaraan terbakar di depan gedung parlemen. Asap hitam menjulang tinggi, membelah udara yang dipenuhi teriakan dan suara sirene. Di seluruh negeri, rakyat bangkit. Dari Medan hingga Makassar, dari desa-desa terpencil hingga alun-alun kota besar, mereka turun ke jalan dengan satu seruan. Bersihkan negeri, hancurkan korupsi. Di balik layar kaca, kekuasaan mulai goyah. Televisi pemerintah tak lagi mampu menutupi gejolak, bahkan beberapa saluran resmi kini dikuasai kelompok mahasiswa yang menyiarkan siaran langsung demonstrasi. Di tengah kekacauan itu, muncul sebuah video yang mengguncang semua pihak. Pidato Purbaya, direkam dengan wajah lelah tapi sorot mata membara. Lebih besar dari, aku tidak meminta kalian memilih aku. Aku hanya meminta kalian memilih kebenaran. Karena jika bangsa ini kembali diam, maka sejarah akan menulis kita sebagai generasi yang menyerah sebelum berjuang. Video itu viral dalam hitungan jam. Di setiap gang, di setiap kampus, wajah Purbaya muncul di layar ponsel, di dinding mural, di spanduk-spanduk rakyat. Ia menjadi simbol baru, bukan lagi pejabat, tapi suara hati bangsa. Namun di sisi lain, bayangan kekuasaan lama mulai bergerak dalam diam. Di ruang gelap sebuah villa di kawasan Puncak, beberapa tokoh senior berkumpul. Mereka adalah sisa-sisa penguasa lama yang selama ini bersembunyi di balik layar pemerintahan. Dengan suara berat dan dingin, salah satunya berkata, "Lebih besar dari, biarkan rakyat berteriak. Saat negara runtuh oleh tangannya sendiri, kita akan muncul kembali sebagai penyelamat." Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Purbaya menatap laporan berita yang menampilkan kehancuran di berbagai kota. Ia terdiam lama, memandangi layar tanpa suara. Sita mendekat, menatapnya cemas. "Lebih besar dari, kau lihat, Pur. Mereka bergerak, tapi situasi mulai di luar kendali." "Aku tahu," jawabnya perlahan, "dan itu yang mereka tunggu. Mereka ingin rakyat kehilangan arah, lalu mereka datang menawarkan tatanan baru, padahal itu wajah lama dengan topeng baru." Malam itu, Purbaya mengirim pesan terakhir ke jaringan bawah tanah mahasiswa dan kelompok media independen. "Lebih besar dari, kita harus tetap bersatu. Jangan biarkan api perubahan diambil oleh tangan yang dulu menyalakan kegelapan." Namun sebelum ia sempat menekan tombol kirim, jendela tiba-tiba pecah, peluru menembus kaca, menghantam dinding tepat di sampingnya. Sita berteriak, lampu padam, dan suara langkah sepatu berat terdengar dari luar. Purbaya berlari ke pintu belakang, membawa flashdisk yang kini menjadi simbol perjuangan seluruh negeri. Di luar, malam menyambutnya dengan angin dingin dan sirene yang menggema dari kejauhan. Dari kejauhan pula, di atap gedung seberang, seorang penembak bayaran menatap melalui teleskop senjatanya, berbicara pelan melalui alat komunikasi. "Lebih besar dari, target dalam pandangan." Perintah selanjutnya, jawaban yang datang dari radio itu hanya satu kalimat pendek, datar, tanpa emosi. "Lebih besar dari, hapus dia. Tapi jangan hapus perjuangannya. Kita akan memanfaatkannya." Dan saat peluru meluncur dalam keheningan, kisah Purbaya berubah arah, dari seorang pemberontak, menjadi legenda yang tak lagi bisa dibungkam oleh kekuasaan manapun. Malam itu, di ruang bawah tanah yang remang, Purbaya terbangun dengan kepala berdenyut. Ia masih hidup. Peluru yang ditembakkan malam sebelumnya hanya mengenai bahu kirinya, sebuah luka kecil, tapi cukup untuk meninggalkan rasa sakit yang dalam. Di sampingnya, Sita duduk menjaga, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Lebih besar dari, kita harus pindah lagi. Mereka sudah tahu lokasi ini," bisik Sita. Purbaya mengangguk pelan, tapi di matanya tersimpan kebingungan. "Siapa yang memberi mereka posisi kita? Tak ada yang tahu tempat ini, kecuali jaringan inti." Kata-kata itu belum selesai ketika Sita menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh.
Ia tak sanggup menatap wajah Purbaya, karena di sakunya tersimpan alat kecil berwarna hitam, pelacak sinyal yang ia tanamkan semalam atas perintah pihak yang mengaku ingin melindungi Purbaya. Ia tak tahu bahwa ia baru saja menjual keberanian itu ke tangan orang yang sama ingin memadamkannya. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan mengguncang negeri. Di semua stasiun televisi, muncul siaran darurat, dokumen, bocoran Purbaya dinyatakan palsu. Bukti-bukti diklaim hasil rekayasa digital, dan data terbaru menunjukkan bahwa Purbaya lah yang menjadi otak di balik manipulasi besar untuk menjatuhkan pemerintahan. Semua media menayangkan wajahnya dengan label besar. Pengkhianat negara, rakyat terkejut, sebagian kecewa, sebagian tidak percaya. Di jalan-jalan, spanduk bertuliskan, "Kami bersama Purbaya," mulai diturunkan paksa. Beberapa penggerak ditangkap. Perlahan, suara kebenaran tenggelam di lautan propaganda yang dikendalikan dari balik istana. Di tempat persembunyiannya, Purbaya menatap layar ponselnya yang menampilkan berita itu. Wajahnya hancur, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa dikhianati. "Mereka bahkan mencuri suaraku, lalu menggunakannya untuk menuduhku," katanya lirih. Sita menatapnya, bibirnya bergetar ingin mengaku, tapi ketakutan menahannya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka keras. Raka muncul, berlumuran peluh, dengan wajah panik. "Pur, kau harus pergi. Ini semua jebakan. Mereka ingin menutup semua jejakmu, bahkan aku." Tiba-tiba suara tembakan membungkam kata-katanya. Raka terjatuh, darah mengalir di dadanya. Di pintu, pasukan bersenjata menyerbu masuk, dengan lampu senter menyilaukan ruangan. Sita menjerit, Purbaya menunduk di samping tubuh sahabatnya. "Lebih besar dari Raka," bisiknya lirih, menggenggam tangan sahabatnya yang sekarat. Raka menatapnya dengan sisa napas terakhir, berbisik nyaris tanpa suara. "Maafkan aku, Pur, aku tak sempat menebusnya." Pasukan semakin dekat. Dalam kekacauan itu, Sita menarik tangan Purbaya, berlari menembus gang belakang. Tapi sebelum mereka keluar, suara dari radio para aparat terdengar jelas, dingin dan tanpa perasaan. "Lebih besar dari, jangan bunuh dia. Tangkap hidup-hidup. Dunia harus melihat bahwa dia bersalah." Malam itu, untuk pertama kalinya, Purbaya merasa benar-benar sendirian. Ia kehilangan segalanya, sahabat, kepercayaan, bahkan kebenaran yang ia perjuangkan kini diputarbalikkan menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Namun di tengah luka dan debu, matanya menatap jauh, menatap langit gelap yang masih menyimpan satu hal yang belum bisa mereka curi. "Harapan, lebih besar dari, mereka bisa mencuri ceritaku," bisik Purbaya lirih, "tapi tidak sejarahnya." Dan di bawah langit yang penuh asap, ia bertekad, jika dunia telah menulisnya sebagai pengkhianat, maka biarlah ia buktikan sendiri arti sebenarnya dari keberanian. Fajar menyingsing di langit yang kelabu. Asap tipis dari reruntuhan gedung masih menggantung, dan di tengah puing-puing itulah Purbaya berdiri, tubuhnya penuh luka, wajahnya kusam tapi matanya tetap menyala. Di depan sana, barisan pasukan elit bergerak perlahan, membuka jalan bagi sosok yang tak asing baginya. Raka, ia masih hidup. Dengan seragam tak resmi dan tatapan dingin, ia berjalan mendekat. Di tangan kanannya, pistol yang sama yang dulu mereka gunakan bersama saat berlatih di akademi. "Lebih besar dari, kau masih hidup," ujar Purbaya lirih. "Dan kau masih keras kepala," jawab Raka datar. "Aku sudah memperingatkanmu. Dunia ini tidak berubah dengan idealisme, Pur. Dunia hanya bergerak karena kekuatan." Hening sesaat, angin pagi membawa aroma debu dan darah. Purbaya menatap sahabat lamanya dengan mata bergetar. "Kau dulu bicara tentang cita-cita, Raka. Tentang negeri yang bebas dari ketakutan. Apa yang mengubahmu?" Raka tersenyum getir. "Realitas. Aku melihat bagaimana rakyat menjual harapan mereka untuk sekantong beras. Aku melihat bagaimana para pemimpin yang kau bela berubah jadi tiran baru. Aku tidak melawanmu, Pur. Aku hanya memilih cara yang lebih cepat untuk menyelamatkan bangsa, bahkan jika itu berarti menyingkirkanmu." Purbaya menggenggam erat senjata di tangannya, tapi ia tidak mengangkatnya. Menyelamatkan bangsa dengan membungkam kebenaran. Itu bukan keselamatan. Itu pengulangan dosa yang sama. Hening kembali melingkupi keduanya. Dua sahabat lama, dua arah perjuangan yang kini berhadapan dalam perang batin dan senjata. Lalu, suara langkah dari belakang Purbaya memecah keheningan. Sita muncul, dengan mata berkaca-kaca dan sebuah flash disk tergenggam di tangannya.
Lebih besar dari ini bukti aslinya, Pur. Semua data sebelum mereka ubah. Dunia harus melihat ini. Raka menatapnya tajam. Jangan lakukan itu, Sita. Kau tak tahu permainan siapa yang sebenarnya sedang kau bantu. Lebih besar dari, aku tahu, jawab Sita gemetar, dan karena aku tahu, aku tak akan diam lagi. Raka mengangkat pistolnya, menargetkan Sita. Purbaya langsung berdiri di depannya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Suara tembakan meledak, menghantam udara, waktu seakan berhenti. Darah menetes di tanah. Sita menatap kaget, sementara Purbaya perlahan berlutut, peluru bersarang di sisi dadanya. Namun di tengah rasa sakit, ia masih sempat menatap Raka, bukan dengan kebencian, melainkan dengan duka. Lebih besar dari, kau masih bisa berubah, Rak. Jangan biarkan dirimu jadi bayangan dari kekuasaan yang kita lawan dulu. Raka terdiam, tangan yang memegang pistol bergetar. Dalam tatapan Purbaya, ia melihat bukan musuh, tapi sahabat yang masih percaya padanya meski dunia sudah runtuh. Pistol itu akhirnya jatuh ke tanah, diiringi air mata yang ia tahan selama ini. Pasukan di belakangnya bingung, tapi Raka mengangkat tangan dan berteriak. Lebih besar dari, hentikan tembakan. Tidak ada lagi perang ini. Namun di kejauhan, ledakan besar mengguncang. Gedung pusat komunikasi pemerintah meledak, jaringan propaganda lumpuh seketika. Dalam kekacauan itu, Sita berhasil menyiarkan file asli ke seluruh dunia. Kebenaran pun tersebar, dan nama Purbaya kembali bersinar, bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai simbol perlawanan sejati. Saat sirene memenuhi udara dan matahari mulai menembus asap perang, Purbaya tersenyum lemah di pelukan Sita. Lebih besar dari, aku tidak ingin dikenang sebagai pahlawan, bisiknya pelan, cukup sebagai orang yang pernah mencoba. Dan di hadapan bangsa yang bangkit dari abu, perjuangan Purbaya mencapai puncaknya, bukan dengan kemenangan penuh, tapi dengan pengorbanan yang menyadarkan seluruh negeri bahwa keberanian sejati tak selalu tentang menang, melainkan tentang bertahan untuk kebenaran, bahkan ketika segalanya tampak mustahil. 3 bulan telah berlalu sejak malam terakhir di ibu kota. Asap perang telah sirna, tapi luka bangsa masih membekas di setiap sudut kota. Gedung-gedung pemerintahan yang dulu berdiri megah kini dipenuhi mural dan pesan rakyat, keberanian tidak mati. Di antara puing dan debu itu, nama Purbaya kini menjadi legenda, bukan hanya di buku sejarah, tapi di hati rakyat yang dulu ia bela. Sita berdiri di depan makam sederhana di pinggir kota, angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah. Di batu nisan bertuliskan, lebih besar dari Purbaya, pejuang tanpa mahkota. Hidup untuk kebenaran, mati untuk harapan. Ia meletakkan flash disk di atas batu itu, benda kecil yang dulu menjadi pusat semua pertempuran. Kini, isinya telah diunggah ke Arsip Nasional, menjadi saksi digital tentang kebenaran yang pernah hampir terkubur. Kau berhasil, Pur, bisik Sita pelan. Bangsa ini akhirnya bangkit, dengan caramu. Di gedung parlemen yang baru dibentuk, wajah-wajah muda kini mengisi kursi kekuasaan. Mereka bukan politisi lama, tapi generasi baru yang terinspirasi oleh perjuangan Purbaya. Mereka berbicara tentang reformasi, tentang kejujuran, tentang harapan, kata-kata yang dulu hanya menjadi slogan kosong, kini menjadi sumpah yang diucapkan dengan air mata. Di layar televisi nasional, Raka muncul untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Wajahnya terlihat lebih tua, matanya sayu. Dalam wawancara yang ditonton jutaan orang, ia mengaku, lebih besar dari, aku mengkhianati sahabatku. Tapi di akhir hidupnya, dialah yang menyelamatkan jiwaku. Purbaya mengajariku bahwa bangsa ini tidak butuh penyelamat, bangsa ini butuh kejujuran. Kata-kata itu menggema ke seluruh negeri. Di sekolah-sekolah, nama Purbaya mulai diajarkan bukan sebagai pahlawan perang, tapi sebagai simbol moral, seorang manusia yang berani berkata benar, bahkan ketika kebenaran itu membuatnya kehilangan segalanya. Sore itu, di tengah senja yang keemasan, Sita berjalan keluar dari area pemakaman. Di belakangnya, anak-anak kecil berlarian sambil menyanyikan lagu perjuangan baru, lagu tentang negeri yang tak lagi takut berbicara. Ia menatap langit, menahan air mata yang menetes di pipinya. Lebih besar dari, kau lihat, Pur. Akhirnya, keberanianmu menyalakan harapan itu lagi. Dan di antara angin senja yang berhembus lembut, seolah terdengar suara dari kejauhan, suara yang hangat, tenang, dan penuh keyakinan. Lebih besar dari, kebenaran mungkin tertunda, tapi ia tidak pernah kalah. Langit perlahan berubah jingga,
seolah ikut memberi salam perpisahan pada sang pejuang yang tak pernah menyerah. Bangsa ini mungkin masih belajar berjalan, tapi kini mereka melangkah dengan arah yang benar, arah yang ditunjukkan oleh keberanian satu manusia bernama Purbaya.